Oke, baik. Nah, saya share dulu itu. Anda tinggal nonton saja ya, tidak usah ini lagi. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Ya, oke, saya mana-mana dia itu. Share. Nah, ini dia. Oke, baik. Nah, det- determinan ini adalah suatu konsep yang adalah kelanjutan dari matriks. Ya, jadi orang bisa mengatakan begini, dari suatu matriks kita bisa mendapatkan determinannya. Tetapi matriks yang mana pertanyaannya? Biasanya matriks itu adalah matriks persegi, ya. Jadi ketika dikatakan matriks yang bagaimana yang punya persegi, ya. Matriks yang invertible, matriks yang persegi, atau matriks yang bagaimana begitu, ya. Nah, jawabnya adalah hanya matriks yang matriks persegi saja yang punya determinan. Nah, mengapa diberikan suatu determinan itu dari matriks persegi, kita bisa menetapkan determinannya. Nah, determinan itu apa? Determinan dari suatu matriks adalah suatu bilangan. Suatu bilangan bisa positif, bisa negatif. Jadi, kalau diberikan suatu matriks persegi, kita bisa menentukan sebuah bilangan yang terkait dengan matriks tersebut. Contohnya begini, waktu kita dapat matriks eh, yang paling gampang, matriks A, B, C, D, matriks A itu, ya, maka kepadanya ada diberikan satu bilangan, satu saja. Jadi satu matriks, satu bilangan. Kalau kita punya satu matriks persegi, pasti ada satu bilangan. Nah, itu yang disebutkan sebagai definisi fungsi. Diberikan suatu matriks persegi, maka ada suatu bilangan yang terkait dengan matriks itu. Tapi matriksnya harus persegi, ya. Matriksnya harus persegi. Oke. Nah, dulu pernah kita bahas tentang matriks itu, ya. Jadi kalau ada syaratnya dalam matriks ini A, yaitu baris pertamanya AB, baris keduanya CD, maka bilangan AD, A kali D kurang B kali C, itu disebut sebuah determinan, adalah determinan dari A. Nah, syaratnya begini, kalau matriks persegi mau punya determinan, mau punya inverse, maka syaratnya inverse determinannya tidak boleh nol. Saya ulangi ya, suatu matriks persegi bisa punya inverse atau matriks itu invertible jika determinannya tidak nol. Ya. Nah, matriks misalnya begini, matriks persegi yang mana yang pasti punya determinan. Nanti kita lihat. Saya bisa mengatakan begini, kalau suatu matriks persegi ada satu barisnya itu nol, ya, satu barisnya nol atau satu kolomnya nol, ya, maka pasti matriks itu tidak invertible.
Itu dicatat saya dulu. Ya, catat saja dulu. Suatu matriks persegi, jika salah satu baris atau salah satu kolomnya nol, maka matriks itu tidak punya inverse atau matriks itu invertible. Nah, ya, dicatat ya, dicatat. Oke, nah, nah ini dia nih. Ini contoh yang matriks yang kedua, matriks 2 kali 2. Ya, kalau matriks A-nya A, B, C, D, maka ini dia. Yang sebelah kiri ini adalah inverse-nya. Nah, inverse itu tidak mungkin ada jika penyebut ini, ya, jika penyebut ini apa itu? Satu per, oh bukan, penyebutnya saja. Jika penyebutnya itu nol, ya, itu. Nah, mari kita lihat untuk datang kepada konsep matriks, kita harus bicara tentang satu konsep lain, yaitu namanya permutasi. Nah, permutasi, ya, permutasi itu apa? Nah, jadi kalau kita punya misalnya begini, kita punya satu satu himpunan terdiri dari 3 bilangan, ya. Kalau kita punya satu himpunan terdiri dari 3 bilangan, misalnya ini 1, 2, 3, maka kita bisa membuat susunan dari bilangan-bilangan itu. Kita bisa membuat susunan dari bilangan-bilangan itu, ya. Nah, susunan ini ada urutannya. Misalnya begini, bilangan-bilangan 1, 2, 3 kita bikin permutasi namanya, ini dia, 1, 2, 3. Ya, satunya di depan. Terus berikut lagi, 1, 3, 2. Ya, urutannya berubah. Lalu kalau kemudian 2 di depan, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3 di depan, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ini lengkap semua 6 ini. Nah, ini yang disebut permutasi. Tapi permutasi dari apa? Permutasi dari semua 3 bilangan ini. Kalau bilangannya ditambah lagi dengan 4, 1, 2, 3, 4, permutasi dari 4 bilangan itu bisa macam-macam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, begitu, ya. Atau 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, dan seterusnya. Semuanya bisa kita hitung berapa permutasi. Nah, di sini permutasinya itu ada 6, tidak ada lagi yang lain. 6 itu dari mana? Nanti kita hitung ya. Oke. Nah, ini menemukannya kalau 4, permutasinya kalau 4 seperti begini. Ya. Nah, kalau permutasinya untuk 4 bilangan, ini semua ada. Ya, ada 24 permutasi. Ya, ada 24 permutasi. Nah, saya tidak tahu Anda sudah dapat konsep tentang permutasi atau belum. Ya, saya belum tahu. Tetapi yang jelas permutasinya begini. Ya, ini permutasi dari 1, 2, 3. Permutasi 1, 2, 3 itu berbeda dengan 1, 3, 2. Ya. Nah, ini permutasi dari apa? Dari 3 angka. Kalau permutasi dari 2 angka saja, bisa kita dapat 1, 2. Bisa kita dapat 1, 3. Gitu kan? Bisa kita dapat 2, 1. Bisa kita dapat 2, 3. Atau 3, 1, 3, 2. Begitu.
itu permutasi dari dua angka. Ya, tidak ada lain lagi. Ya, nah begitu caranya permutasi. Oke, nah mari kita lanjutkan. Nah, angka 24 itu diperoleh dari mana? Ya, yang tadi permutasi 4 angka itu ini nih. Banyaknya permutasi ada 24. Ini dia. Ya, sudah lihat semua. 24 itu dari mana? Itu dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, sama dengan 24. Dalam matematika ini disebut, notasi seperti ini, disebut, apa namanya, ya, 4 faktorial. Baca 4 faktorial. 4 faktorial itu maksudnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu notasi yang berlaku dalam matematika. Ya. Jadi kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial, 1. 0 faktorial. Ah, ini dia. 0 faktorial didefinisikan sama dengan 1. Ya, contoh ya, saya tulis saja dulu. Saya tulis 1 faktorial, mana dia itu? 1 faktorial sama dengan 1. Ups. 1 faktorial sama dengan 1. Sedangkan 0 faktorial itu sama dengan 1. Kenapa? Ini didefinisikan. Di tuh, definisi. Ah, begitu. Ada alasannya untuk diberikan definisi. Ya, nanti kalau ada mata kuliah teori kemungkinan, ya, nah nanti dipelajari. Ya, baik. Oke, nah sekarang memperolehnya dari mana? Ya, nah sekarang kita mau melihat ada permutasi, dia punya istilah permutasi ganjil, permutasi genap. Ya, mari kita lihat di sini. Ini kita ambil suatu permutasi ini 2, 4, 3, 1. Ya, setelah 2 ada ada satu bilangan yang lebih kecil dari 2. Jadi kita cari setelah 2 itu bilangan yang lebih kecil itu mana? Setelah 2 ada 4, ada 3. Oh, itu lebih besar. Kita lihat ada satu yang lebih kecil. Ditulis 1. Setelah 4, setelah 4 itu ada 2, 1, 2. Nah, itu ditulis 2. Kalau 3 ada 1. Ya, itu. Nah, jadi kita lihat banyaknya ini yang kita lihat ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Ya, begitu. Nah, dikatakan bahwa inversi dari permutasi ini 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini genap. Ya, 4 itu genap. Maka disebut permutasi. Maka disebut permutasi 2, 4, 3, 1 itu disebut permutasi genap. Paham ya? Nah, jadi kita mulai setiap bilangan kita ambil. Ya. Nah, bilangan terakhir ini kita nggak ambil lagi karena tidak ada bilangan lain. Jadi cuma 3 yang di depan ini yang kita perhatikan. Ya, itu untuk menentukan apakah sebuah permutasi itu ganjil
atau genap? Oke, mari kita lanjut. Nah, ini lebih lebih jelas ini ya. Satu, dua, tiga. Setelah satu tidak ada. Setelah dua tidak ada yang lebih kecil. Berarti nol. Ya. Kalau ini setelah satu tidak ada. Setelah tiga ada ya. Tiga lebih besar dari dua. Hanya ada satu. Tulis satu. Itu ganjil. Kalau dua, satu, tiga. Setelah dua ada satu. Ya. Setelah satu ada tiga. Oh, lebih besar. Jadi ini cuma satu. Sekarang kalau dua, tiga, satu. Setelah dua ada satu yang lebih kecil. Setelah tiga ada satu yang lebih kecil. Semuanya ada dua, maka dia genap. Nah ini, tiga, dua, satu. Setelah tiga ada dua. Setelah dua ada satu. Berarti jumlahnya tiga. Maka tiga, dua, satu adalah apa? Permutasi genap. Baik, itu dulu tentang nih. Oke, sekarang definisi determinan ini. Ya. Nah, definisi determinan didefinisikan sebagai hasil kali, hasil kali elementer. Kalau hasil kali tentu hasil kali dari bilangan-bilangan ya. Nah, ini disebutkan begini. Suatu hasil kali elementer dari suatu matriks persegi n kali n adalah hasil kali dari n entry ya, n entry ya, yang tidak satu pun berasal dari satu baris atau satu kolom yang sama. Nah, di sini entry-nya ada tiga baris, ada tiga kolom. Jadi kalau kita ambil satu baris ini dari sini, maka kita tidak boleh ambil lagi yang sekolom dengan dia. Kita harus ambil beda kolom. Misalnya kita ambil ini. Kalau kita sudah ambil itu dua-duanya, kita tidak bisa ambil di sini lagi di kolom yang sama ya atau di baris yang sama. Kita harus ambil di kolom yang lain. Ini dia. Nah, maka kita bisa dapat satu permutasi dari situ. Ya, atau kita membentuk hasil kali elementer seperti itu. Nah, kalau kita ambil yang ini, ya, maka kita boleh memilih ini dua. Nah, satu lagi kita tidak bisa ambil yang di sini lagi, kita harus ambil yang ini. Begitu ya. Nah, kalau saya pilih yang ini, ups, itu dia. Saya pilih yang ini, berikutnya saya pilih yang ini. Boleh. Yang berikut lagi, sisa ini. Tuh, itu cara memilihnya. Ya. Nah, itu saya memilih selalu ke arah kanan. Tapi saya bisa memilih ke arah kiri. Misalnya di sini saya pilih, ya, saya pilih ini, saya ganti ya. Sorry, saya pilih ini dulu. Nah, sekarang saya pilih lagi yang ini. Dan berikutnya saya pilih ini. Duh, iya, iya. Nah, itu.
Ya, dan cara memilihnya selalu seperti itu. Nah, dengan prinsip ini, maka untuk matriks seperti A ini ada 6 hasil kali elementer. Ya, ada 6 hasil kali elementer. Ke kanan, ya, ke kanan, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ini dia 6 nih. Nanti ada cara sistematik untuk menentukan hasil kali elementer itu. Di contoh ini saya pakai matriks 3 kali 3. Ya. Baik, mari kita lihat. Ya, lanjut. Nah, ini dia yang tadi itu. Oke, baik. Ini saya tulis, coba mudah-mudahan Anda bisa menyimak di sini seperti apa itu. Ya, membentuk permutasi dari matriks ini. Anda akan lihat bahwa 1, 2, 3, 2, 3, 1 dan seterusnya ini saya beri warna putih. Yang lainnya saya beri warna kuning. Nah, 1, 2, 3 itu Anda perhatikan saya ambil dari angka belakang ini. 1, 2, 3. Oke. Lalu 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ya. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Ini dia. 3, 1, 2. Ya, semua berwarna putih ya. Nah, yang berwarna warna ini kuning ini ya. 1, ya, 3, 2. Belakangan semua ini. Ini. Nah, em, ini dia. Bentuk yang tadi itu disingkat seperti begini. Ya, kalau dulu kita punya matriksnya seperti gini 2 kali 2, maka determinannya langsung begini. A11, A12, A22 kurang A12 kali A21. Itu yang pernah kita pelajari. Kalau yang ketiga, 3 kali 3, nah, menghitung determinannya digunakan sketsa seperti ini. Ya, ini sketsa untuk membantu. Yang warna hijau ini dari ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan dari atas itu putih, dia bertanda positif. Sedangkan yang berwarna kuning ini dari kanan turun ke kiri, kanan turun ke kiri, itu adalah berwarna, itu negatif tandanya. Jadi ada 6 ya, ini 6 yang tadi itu. Nah ini dia nih. Ya, ganjil genap itu, tetapi saya persingkat saja untuk yang begini. Jadi ketika Anda mau menghitung determinan dari matriks 3 kali 3, tambahkan 2 kolom yang pertama ini, taruh di belakang sini. Ya, urutannya begini, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Tempatkan di belakang. Lalu pakai untuk mengalihkan. Ini tandanya plus, ini plus, dan ini negatif, negatif, negatif. Itu determinannya. Nah, contohnya begini. Contohnya begini. Kalau kita punya matriks B 1, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, min 8, 9, maka menghitung determinannya ini tempatkan 1, -4, 7 ini.
258 sini. Baru kita kalikan ini. Yang hijau itu plus, ya tandanya plus. Yang merah itu minus. Jadi kita dapat 1 kali 5 kali 9 tambah 2 kali 6 kali 7 ini, ya tambah 3 kali negatif 4 kali negatif 8. Ini dia. Sekarang kurang, tanda kurang. Ya ini 357. Mana lagi? 16 negatif 8. Ya. Mana lagi? 279. Eh, mana? 2 negatif 4 9. Ini dia. Nah, lalu dihitung dengan seperti cara biasa. 45, kemudian tambah 84, tambah 96. Kurang. Ini dia. Semuanya 240. Jadi, matriks ini punya determinan. Kita bisa tulis begini. Determinan dari B sama dengan 240. Gitu. Ya, ini dia. Memperoleh. Nah, cara ini disebut ada namanya. Ya, ada namanya. Ya, oh mana dia? Saya tidak tulis itu ya. Mana ya? Oke, ada cara Sarus. Cara Sarus. Nanti Anda cek ya. Cek di internet. Ini dia. Cara Sarus untuk determinan dari matriks 3 kali 3. Nah, oke. Ini. Kita belum belajar untuk matriks yang lebih besar. Ini ya. Nah, ini. Saya tulis seperti ini. Jadi kalau nanti kita berhadapan dengan matriks 4 kali 4 atau 5 kali 5, maka cara Sarus tidak bisa langsung digunakan. Tapi akan kita pakai cara ekspansi. Nanti. Tidak sekarang. Namanya cara ekspansi. Oke, begitu. Nah, ini contoh notasi determinan itu begini. Kalau matriks ditulis kurungnya ada siku begini kan? Kurungnya ada siku. Tetapi untuk determinannya tidak pakai kurung siku. Kurungnya lurus-lurus begini. Itu notasi untuk determinan. Ya, Anda masih dengar ini saya atau sudah kabur semuanya?
Ada, Prof. Ada ya, baik. Ada, Prof. Baik, baik. Oke, nah ini contohnya sekali lagi ya. Kita mengenal suatu determinan dan suatu matriks. Kalau matriks menulisnya, dia punya entry juga, tapi kurungnya itu ada kurung siku. Nah, determinan dari matriks B ditulis seperti ini. Tulisannya begini, ya. Tetapi entry-nya masih sama. Cuma kurung sikunya itu diganti dengan kurung yang lurus. Nah, menghitung determinannya tentu dengan cara seperti tadi. Ya, cara di sini tambahkan kolom 2 di kanan. Tuh. Nah, ini contoh matriks 2 kali 2 paling gampang. Ini yang paling gampang. 3 kali negatif 2 kurang 1 kali 4. Ya, sama dengan negatif 10. Nah, di sini kita tidak menggunakan lagi atau tidak repot-repot lagi dengan istilah hasil kali elementer. Nggak usah, langsung saja. Ya, begitu, langsung. Nah, oke. Nah ini, ada soal misalnya ada suatu matriks seperti ini. Ini matriksnya. Matriksnya ada yang tidak diketahui, tetanya tidak diketahui. Tetanya nggak diketahui. Nah, tapi yang diketahui determinannya nol. Nah, kita harus mencari nilai theta. Nah, determinan ini nanti kita ganti ya. Saya tulis dulu begini. Determinan A, determinan A, determinan A itu sama dengan, nah nanti saya tulis ya begini sebentar. Ah, kurungnya beda. Kurungnya beda begitu. Tetapi yang di dalamnya sama. Entry-nya saya ambil dulu, saya copy. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, itu determinannya. Ya, Anda familiar dengan notasinya dulu. Anda familiar dengan notasi. Lalu untuk menghitungnya Anda tinggal menggunakan apa itu aturan Sarus itu Anda kalikan, ya kali. Ah, itu dua. Nah ini dia. Anda, sorry. Nah, tapi harus pindah dulu, ya. Belum ada, belum ada apa namanya, belum ada kolom tambahan itu. Ini dua kolom ini pi kurang theta 00 harus ditambahkan di sini dulu, ya. Begitu baru bisa kita hitung. Nah, ini hanya contoh saja. Em, sebentar, sebentar saya bikin, sebentar ya. Ups. Nah, ini baru dua. Ini saya ambil lagi ke sini. Oh,
Nah, sebentar. Ah, larinya ke situ. Nah, ini juga. Nah, jadi nanti ini mana ini? Saya tidak mau Anda nanti bingung. Nah, gini dulu. Ini yang pertama, ya ini yang kedua. 4, 2, 0. Ini nih, ya. Jadi ini 4, 2, 0. Atau, oh sorry, sorry, sorry. 02, ah, kalinya 0, 2, 0. Ini dia. 0, 2, 0. Ya. Itu untuk yang positif. Itu yang pakai cara cara lain, cara seharusnya. Nah, setelah dikalikan semua, kita nanti dapat persamaan seperti begini. Theta kurang 4 kali theta kurang 1 kurang 6 sama dengan 0. Ya. Nanti ini kalau diselesaikan secara matematika, theta min 4 sama dengan 0 atau theta sama dengan 4. Berikutnya, yang ini sama dengan 0. Ya. Yang itu sama dengan 0. Nah, kita kali theta min 1 kurang 6. Theta kali theta, theta kuadrat. Theta kali -1, negatif theta. Kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat. Kita bisa selesaikan dengan rumus kuadrat. Bisa. Atau bisa kita tebak juga langsung. Theta sama dengan 3 dan theta sama dengan -2. Kenapa? Coba substitusi theta sama dengan 3. Ini theta kuadrat 3 kuadrat 9. Kurang 3. Kurang 6. Hasilnya 0. Benar. Ya, itu. Ini contoh. Jadi contoh ini diberikan maksudnya untuk apa? Pertama kita harus tahu menghitung determinannya dulu. Nanti setelah menghitung determinan kita dapat bentuk aljabar kayak begini. Dan ini persamaan ya kan. Nah, semua sudah tahu kalau ada faktornya sama dikeluarkan, perkaliannya begini, ya, faktornya kayak begitu, dikeluarkan. Nah, perkalian dua faktor ini hasilnya nol, berarti salah satunya harus nol. Terus dengan kata lain, pi min 4 sama dengan nol, atau theta min 4 sama dengan nol, atau theta sama dengan 4. Berikutnya, theta kali theta min 1 kurang 6 sama dengan nol. Diselesaikan theta kuadrat kurang theta kurang 6 sama dengan nol. Jadi ada dua konsep di sini, ya, yaitu persamaan. Gitu. Nah, seringkali dalam soal-soal terkait dengan determinan muncul urusan aljabar. Jadi sekalipun kita tahu menghitung determinan, tapi kalau kita belum tahu menghitung apa namanya aljabarnya, bisa saja salah. Oke, mari kita lanjut dulu. Nah, eh, ini ada topiknya ini.
Ini kita butuh ada semacam skill, ya, skill, keterampilan. Menghitung determinan dari suatu matriks dilakukan dengan reduksi baris, ya, reduksi, ya, namanya reduksi baris. Tapi barisnya dibuat sederhana. Nah, itu sebetulnya melakukan operasi baris elementer. Cuma digunakan istilah lain reduksi baris. Tetapi sesungguhnya reduksi baris elementer. Dalam matriks disebut eh, operasi baris elementer. Tapi dalam determinan disebut reduksi baris. Itu loh. Jadi jangan sampai Anda yang protes begitu. Prinsipnya sama, tapi namanya beda. Prinsipnya sama, tapi namanya beda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mari kita lihat ini. Kita mau menghitung determinan dari ini, tapi kita menggunakan reduksi baris. Apa itu reduksi baris? Mari kita lihat contohnya. Ini dia. Nah, ini jadi ini matriksnya sebelah kiri ini A, tanda matriksnya. Kalau kita menggunakan determinannya, maka kolom ini diganti dengan garis lurus saja. Oke. Nah, mari kita lihat reduksi baris. Ini yang perhatikan saya tulis determinan A sama dengan saya tukar barisnya dengan baris kedua dengan baris satu. Ini ada tulisannya dengan warna ini. Jadi baris kedua itu ke tempat baris satu dan baris satu ke tempat baris kedua. Ini dia. Nah, aturannya tiap pertukaran baris maka tanda determinan berubah. Berubah itu maksudnya apa? Berubah dari positif ke negatif. Ya. Jadi determinan semula itu positif, ini dia. Tapi ketika kita tukar baris, maka dia menjadi negatif. Nah, nanti Anda yang akan bertanya kenapa begitu. Ya itu tadi karena ada berurusan dengan determinan yang ganjil dan determinan genap. Oke, tapi sudahlah itu. Sekarang yang penting Anda paham bahwa kalau tukar baris, tanda determinan wajib berubah. Ya, tanda determinan harus berubah. Kalau tidak berubah, bisa salah. Oke, nah sekarang kita datang kepada sini. Keluarkan 3 dari B1. Jadi baris pertama ini kita keluarkan, simplify. Tarik 3-nya keluar, ya. Maka sini menjadi 1, negatif 2, 3. Ya, begitu. Yang lain tidak harus. Yang lain tidak akan terpengaruh. Kalau di matriks, keluarkan 3, maka di sini berubah menjadi 1/3, 5/3, 2/3, 6/3, 1/3. Itu kalau di matriks. Kalau di determinan tidak. Gitu. Oke. Sekarang determinan A. Ini kita sudah keluarkan 3-nya. Nah, ini kita bikin lagi. Ini B3 kurang 2B1. Jadi baris ketiga ini kita kurangkan dengan 2B1. Supaya 0. Supaya 0.
2 kali kurangi 2, 0. Ini 6 kurang 4, 6 kurang kurang 4, 10. 1 kurang 6, -5. Begitu ya. Nah, sekarang Anda lihat ini sudah mulai lebih sederhana. Ini kita jadikan ini 0 lagi. Ya, kita jadikan 10 ini menjadi 0. Caranya gimana? Nah, kita gunakan operasi baris. Sebentar. Nah, ini. Kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan. Jadi di baris ketiga ini kita keluarkan -5 atau keluarkan 5. Jadi ini nanti sisa 2 ini menjadi -1. Oke, kita lihat. Ya, ini dia. Keluarkan 5, berarti ini 10, tadi 10 menjadi 2, tadi -5 menjadi 1. Nah, sekarang ini kita buat dia 0. Jadi baris ketiga dikurangi 2 baris 1. Baris kedua. Baris ketiga dikurangi 2 baris kedua. Ini dia. Jadi 2 kurangi 2 kali 2. 2 kurangi 2 kali 1, 0. 1 kurang 2 kali 5, -11. Begitu. Oke. Sekarang kita keluarkan 11. Ya, kita keluarkan -11 dari sini. Menjadi ini, 1. Yang lain tidak berubah. Nah, ini kita dapat. Ini kita bisa lanjutkan terus, tapi sampai sini sudah bisa diketahui. Determinannya, determinan yang di kanan ini nilainya 1. Sorry. Itu nilainya 1. Oke, nilainya 1 kayak begitu. Nah, oke. Sebetulnya kita bisa lanjutkan sampai dia menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bisa. Tapi sampai sini sudah cukup. Karena kita tahu setiap yang di atas ini mau bikin hasil kali elementer, nanti pakai salah satu di sini. Yang pakai ketemu dengan 0 berarti akan jadi 0. Sehingga yang tidak 0 cuma 1 kali 1 kali 1. Sehingga nanti kita dapat, nah ini dia. Ya, ini dia nih. Kita rubah sampai jadi 1, 1, 1. Ya. Nah, akhirnya kita dapat 165 kali 1 kali 1 kali 1, 165. Nah, kalau Anda yang sudah pandai menggunakan Maple, ya, software Maple, Anda bisa menggunakan itu. Ya, ada software yang menyediakan untuk menghitung determinan. Tapi kalau tidak punya software, Anda harus pakai cara seperti ini. Gitu. Jadi dapatnya 165. Oke. Padahal tadi saya mengatakan kalau sampai di sini saya sudah cukup, ya. Tapi kalau kita mau teruskan seperti tadi, kita mau bikin row reduce echelon, echelon baris, itu kita robah semua sampai jadi begini. Nah, begitu caranya ya. Nah, oh ini nggak perlu nih. Ini tidak perlu.
Oke, sampai di situ saya switch ke topik yang lain. Sampai sini ada pertanyaan kan? Oke, itu materi untuk minggu lalu ya. Sekarang saya lanjut dengan materi yang saya siapkan untuk hari ini. Nah, ini dia. Ini belum saya kirimkan. Nanti saya kirimkan untuk Anda. Ups, sorry. Ah, iya, 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 iya. Oke. Kenapa jadi begini ya? Nah, ini topiknya untuk hari ini. Ini nanti saya kirimkan ya. Jadi sekarang kita punya waktu tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 20 menit kurang ya. Nah, ini singkat saja. Ini judulnya ya. Ini yang mungkin ini yang harus di apa di dipahami. Menemukan inverse dari matriks persegi dengan operasi baris elementer. Ya. Nah, saya mau ingatkan untuk Anda para mahasiswa, untuk materi aljabar linear, untuk materi matriks determinan, ya, nanti ada juga tentang vektor nanti. Tapi sekarang sampai determinan dulu. Diperlukan skill, apik terampil, ya. Dan itu bisa dicapai dengan Anda berlatih, ya. Tidak usah berlatih yang sulit-sulit, yang mudah-mudah dulu, ya, sampai Anda punya eh, kepercayaan diri tentang keterampilan itu. Oke. Nah, di sini ada konsep matriks persegi, operasi baris elementer, dan matriks elementer. Ya, ada matriks elementer, matriks satuan, ya, matriks persegi, operasi baris elementer. Anda sudah familiar dengan itu, ya. Cuma mungkin belum sering digunakan. Tapi dalam topik ini, konsep itu perlu kita pahami, ya, kita perlu pahami. Saya ambil contoh saja begini. E1, E2, E3 itu apa?
Maksudnya elementer. E itu singkatan dari elementer. Jadi dia terjadi karena ada hanya satu operasi baris bagi atau terhadap matriks satuan E0. Oke, mari kita lihat contoh ini. Nah, ini kita lihat dulu ini. Perhatikan ya, kita melakukan operasi baris di sini. Matriks, ya, ini kita matriks dulu. Kita ambil matriks ini. 35 min 24. Ya. Berapa determinannya? Mari kita lihat. Determinan itu 22. Dari mana 22 itu? Nah, dari mana 22? Ini mari kita lihat ya. Kita gunakan operasi baris. Ya. Ini saya salah ketik lagi. Nggak ada. Nah, ya kita buat begini. B2 tambah B1. Bisa juga kita ambil B1 tambah B2. Tapi kita B2 tambahkan dengan B1. Terus negatif 2 tambah 3 menjadi 1. 4 ditambah 5 jadi 9. Nah, sudah itu kita operasi lagi. Ini kita kurangi ya dengan 2B2. B1 kurangi 2B2. 3 kurangi 2, 1. Ini ya. 5 kurang 18 min 13. Itu dapat gitu ya. Nah, sekarang kita punya ini. 1 min 13, 9. Kita kurangi B2 kurang B1. 1 kurang 1, 0. 9 kurang kurang 13 menjadi 22. Nah, sampai di sini kita langsung lihat. Kali 1 dengan 22 maksudnya jadi 22. Itu apa namanya determinannya. Jadi 22 itu dapat dari sini. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan cara determinan itu. Ya, jadi matriks A ini kita operasi baris sampai dia menjadi matriks satuan. Itu kalau matriks, ya, kalau matriks dioperasi baris, ya, ini semua sudah harus tahu ini dioperasinya dapat satuan. Sekarang kalau determinan kita bikin bagaimana? Kita operasi juga, ya. 3 kurang 2. Kali ini kita bikin apa? Tambahkan. Baris 1 tambah baris 2. Ini dia. Baris 1 ditambah baris 2. 3 menjadi 1, 5 menjadi 9. Baris 2-nya tetap. Sudah itu, yang ini. Baris 2 ditambah 2 kali baris 1. Saya tidak tulis. Tapi Anda sudah tahu. Baris kedua ditambah 2 kali baris 1. Min 2 tambah 2, 0. Ini 4. Tambah 2 kali 9. 4 tambah 18, 22. Oke. Nah, ini 22 kita keluarkan. Tapi yang dikeluarkan itu tidak mempengaruhi baris pertama. Baris kedua saja yang dikeluarkan. Baris kedua yang dikeluarkan.
menjadi 22. Jadi si 22 ini berasal dari baris kedua. Oke, jadi 22 dikeluarkan di bawah sini sisa 0, ini 1. Di atas tetap. Ya kan? Nah, yang ini baris pertama dikurangi 9 baris kedua. Baris pertama dikurangi 9 baris kedua kali baris kedua. Jadi 9 kurang 9, 0. Nah, kita tahu bahwa matriks ini, determinan ini nilainya 1. Jadi 22 dikali 1 sama dengan 22. Oke. Nah, sebetulnya 22 itu kita bisa peroleh dari sini. Ya, kita bisa peroleh 22 itu langsung dari situ. Sebentar. Nah, kita bisa peroleh 22 dari sini. Jadi langkah berikutnya nggak usah. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa kalau toh kita terus sampai dapat matriks satuan, tetap hasilnya sama. Itu adalah penggunaan determinan, penggunaan operasi ya reduksi baris untuk menghitung determinan. Oke, kuliahnya sampai di sini. Nah, oke, sudah ngantuk atau belum? Ya, saya takut saya ngomong-ngomong Anda ketiduran. Enak dengar suara saya ngoceh terus Anda. Oke, saya stop di sini dulu ya. Ada bagian yang berikut ini masih bisa diteruskan lagi, tapi saya percaya Anda bisa membacanya. Ya, ini nih, Anda bisa membacanya. Itu penilaian saya karena saya menilai begini. Dengan penjelasan saya tadi disertai dengan PowerPoint-nya, Anda bisa mengikuti. Begitu. Oke. Baik, Prof. Cukup dulu ya, kalau tidak ada pertanyaan cukup. Saya kirimkan materi hari ini. Jadi ada 2 file yang saya kirimkan, yaitu ya nanti untuk Rehan saja nanti di-share untuk Anda. Oke, begitu ya. Oke, masih ada kuliah lagi kah? Masih ada satu lagi, Prof. Satu lagi, Bang. Kalau begitu Masih, kita Prof. istirahat saja dulu ya. Anda istirahat, saya juga istirahat. Semuanya tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita diberikan waktu untuk pertemuan tatap muka. Ya, jadi bebas bertanya. Oke, kalau begitu saya leave dulu ya. Stop share. Stop share. Nah, mudah-mudahan Anda tidak ngantuk. Kalau ngantuk repot. Oke, saya leave dulu ya. Rehan dan teman-teman tetap semangat. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.